Oh, bener juga. Bener juga. Kenapa? Oh, tapi ternyata di sini ada apa nih? Oh, Kamuflase, man. kamuflasenya bener-bener kamuflase ini. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di sebuah perumahan yang unik banget karena konsepnya Mediteran. Namanya bisa teman-teman lihat di sini, Malta. Dan lokasinya benar-benar dekat sama Bandara Soekarno-Hatta. Malta ini teman-teman, itu adalah satu daerah di bawahnya Italia, di atasnya Afrika Utara yang terkenal dengan gaya Mediterannya. Nah, teman-teman bisa lihat dari bentuknya itu udah Mediteran banget. Bagian dari si posnya. Posnya juga dibikin serius banget pakai limestone di sebelah sana. Dan ini kita sekarang lagi jalan di pedestriannya. Gue mau kasih tunjuk ke teman-teman kalau perumahan ini itu konsepnya itu bukan sekedar rumahnya aja yang Mediteran, tapi dari gerbang, dari pedestriannya semua itu benar-benar di konsep Mediteran. Nih limestone nih, lihat teman-teman, keren ya. Yuk sekarang kita jalan ke sini. Dan inilah perumahan yang mau kita review hari ini teman-teman. Terlihat banget ya konsepnya itu Mediterannya dapet banget. Dan yang lagi mau kita review hari ini itu adalah rumah yang itu tuh. Lebarnya 7 meter. Oke, sekarang kita mulai dari atas dulu teman-teman. Jadi kalau kita lihat gentengnya itu menggunakan genteng keramik. Abis itu jangan lupa kalau kita mau bikin satu rumah yang Mediteran ini, di bagian bawah atapnya itu harus dikasih permainan balok-balok kecil seperti itu teman-teman. Dan diukir ke atas. Abis itu teman-teman lihat ini ada permainan lengkungan-lengkungan. Di bagian bawahnya railingnya juga harus dibuat seperti itu. Jangan standar-standar minimalis saja teman-teman. Tapi ada permainan lengkung-lengkungnya, ditambahin pakai besi silinder di atasnya. Dan turun lagi ada permainan profil topi-topian ya, yang dibikin smooth. Jadi nggak kotak-kotak teman-teman kalau kita mau bikin rumah yang model Mediteran. Di bawah lagi turun, ada permainan lengkungan lagi. Dan di kiri kanannya ini simetris teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin Mediteran itu emang lebih bagus simetris seperti ini. Ada lampunya di kiri dan di kanan. Baru di tengah-tengahnya, untuk membuat rumah ini itu terasa megah ketika kita mau masuk ke dalam entrance-nya, teman-teman bisa kasih limestone seperti ini. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat lengkungannya itu nggak bener-bener setengah lingkaran, tapi dibikin lebih pendek. Bagus ya, jangan lupa dikasih ban-banan seperti ini sebagai penjaga dari limestone-nya. Kalau kita bikinnya model rumah bukan Mediteran teman-teman, ini nggak perlu lagi kayak begini. Tapi langsung aja batanya menerus ke sini. Tapi kalau kita mau bikin yang model Mediteran, profil-profil seperti ini itu menjadi satu yang penting. Oke, kita bahas lagi teman-teman. Untuk bagian finishingnya, di sini tuh dibikin model cat kamprot, sedangkan yang di sini tuh modelnya halus. Dan warna yang dipilih harus yang warnanya seperti ini, agak kuning-kuning. Yuk, sekarang kita mulai bahas ke bagian bawahnya. Rumah ini itu bisa untuk 2 mobil, dan begitu masuk, ada yang menarik di smart door lock-nya. Smart door lock-nya ini itu udah pakai AI kamera, jadi kalau kita ngedaftarin muka kita ya udah kayak handphone zaman sekarang, tinggal gini doang langsung ke buka. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya teman-teman. Layoutnya seru ya. Kenapa? Karena nomor 1, di sebelah sini itu ada jendelanya dan ada tempat duduknya. Ini cocok banget untuk naruh sepatu nih. Jadi sebelum kita keluar rumah, kita bisa pasang sepatu di sini. Habis itu bisa taruh-taruh sepatunya di dalam sini. Kalau yang untuk laci ini, itu bisa kita manfaatin untuk jadi tempat naruh kaos kaki. Jangan lupa supaya unik, di bagian bawah itu dibikin floating. Jadi ini tuh bikin floating. Habis itu di sini dikasih batu koral putih, dikasih cahaya lampu. Jarang banget gue ngeliat perumahan itu yang Mediterannya itu benar-benar dibikin serius. Ini keren sih. Dari depan, gerbang, pedestrian, rumah, dan interiornya juga dibikin Mediteran. Penuh lengkungan-lengkungan seperti ini. Ini simple aja sih sebenarnya pakai HPL teman-teman. Bagian sininya tuh tetap dibikin yang coak ke dalam seperti ini. Tapi dibikin melengkung, nih lihat deh. Jadi tetap bisa pakai model coak, tapi bagian sininya melengkung.
Lanjut ke bagian sini, ini adalah meja makan ya. Meja makannya ini inspiratif banget teman-teman. Kenapa? Karena rumah ini compact, dia tuh nggak punya lebar yang terlalu besar. Jadi kita naruh makanan tuh agak terbatas. Makanya di sebelah sini itu bisa ditambahin satu meja yang lebih tinggi ukurannya. Dan ini fungsinya adalah sebagai pembatas antara meja makannya sama tempat naruh-naruh makanannya. Dan di sini ada laci-lacinya. Jadi kalau kita mau bikin melengkung tuh sebenarnya kita juga bisa naruh laci teman-teman. Jadi bukan sekedar yang kotak-kotak doang itu bisa dibikin laci. Ternyata yang melengkung seperti ini pun juga bisa dibikin jadi laci. Ini menggunakan soft closing. Sekarang tuh lagi model pakai sintered stone seperti ini. Ini tuh keren banget sih. Kelebihannya adalah dia tuh anti gores teman-teman, anti gores. Jadi cocok banget untuk jadi top table. Dan sekarang tuh biasanya dimanfaatin juga untuk meja makan. Nah, ini tuh sebenarnya supaya dapat kesan tipis, ini tuh sebenarnya ada multiplex tebel. Habis itu dimiringin seperti itu, baru di atasnya dikasih sintered stone. Hasilnya kalau kita ngeliat dari jauh, wah kesan mejanya itu tipis. Nah, jangan lupa, nah ini finishingnya namanya bleach teman-teman, bagus ya. Jadi dia tuh agak memutih, keren banget. Yuk, sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah bagian dapurnya. Dapurnya semua pakai duko. Jangan lupa kalau pakai duko Mediterranean juga dikasih handle-handle lucu seperti ini. Ini dimanfaatin untuk jadi kulkas. Jangan lupa kalau kulkas itu teman-teman selalu dikasih jarak kiri kanan atasnya supaya kulkas kita nggak cepat rusak. Dan ini sekali lagi sintered stone. Jadi sintered stone itu bisa dibikin yang tipis seperti ini atau dibikin seperti ini. Semua tukang marmer juga bisa nempelin sintered stone sama sintered stone. Abis itu di sini tuh bener-bener mulus seperti top table ini. Hasilnya seperti marmer, tapi marmer yang tidak perlu dipoles-poles karena ini kekuatannya luar biasa teman-teman. Ini dibakar bisa, digores pakai pisau juga nggak rusak. Satu material yang akan menggantikan material-material biasa yang sering teman-teman lihat di rumah-rumah. Oke teman-teman, kalau untuk backsplash-nya dia menggunakan keramik model kunci. Habis itu di sini yang unik nih. Ini tuh sebenarnya adalah biasa cooker hood-nya, tapi dibikin cerobong ke atas gini. Biasanya kalau orang bikin itu ini tuh rata aja. Kalau ini nggak nih, unik. Tuh, dibikin melengkung ya. Keren banget. Oke, sebelum kita ke sana, kita kesini dulu, kita lihat dulu. Oke, ini sebenarnya menarik ya. Jadi begitu masuk, teman-teman langsung kebagi layoutnya. Kesini tuh adalah ruang tamu yang bermanfaat juga sebagai ruang keluarga. Lebarnya itu sekitar 275 teman-teman. Dan panjangnya itu ada di 3. Menarik sih. Enak nih, cukup ternyata. Dikasih satu sofa yang bisa buat 3 orang seperti ini. TV 55 inch. Di belakangnya juga dikasih model keramik kunci juga. Jangan lupa di kiri kanannya itu dibikinin model seperti ini teman-teman. Habis itu baru di sini melengkung. Nah, jadi ini tuh adalah perpaduan lucu teman-teman. Di sini tuh adalah, oh gue salah. Ternyata ini wallpaper. Ini wallpaper teman-teman, motif kunci, HPL, kasih lampu, dan di sebelah sininya adalah gypsum. Jangan lupa supaya semuanya senada di bagian bawah ini di finish duko yang warnanya hijau seperti ini. Oke, sekarang sebelum kita ke belakang, kita lihat dulu di sini ada apa. Oke, ternyata di sini adalah kamar mandi, bukan powder room tapi kamar mandi. Menarik ya. Jadi di sini tuh ada klosetnya, di sini tuh ada wastafel-nya, dan di sini ada tempat mandinya. Oke. Semuanya udah pakai Toto. Nah, ini bedanya nih teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu pakai sintered stone, kalau yang ini pakai solid surface. Kalau gua sekarang, gua akan milih pakai sintered stone. Kenapa? Karena dulu tuh kekhawatiran sintered stone di sini tuh nggak bakal bisa rapi. Ternyata sekarang tuh makin lama, tukang-tukang makin terbiasa bikinnya, makin rapi aja. Ini modelnya unik ya. Jadi ini menggunakan cat motif semen. Jadi daripada kita sekarang itu pakai semen beneran, nggak di finishing gitu, repot, mendingan ya udah biasa aja pakai cat aja teman-teman. Habis itu di cat yang khusus buat motif semen. Habis itu hasilnya adalah ini kan multiplex, sedangkan ini adalah tembok. Bisa satu warna sampai ke atas. Dan jangan lupa tuh
bagian tangganya itu kalau kita mau mediteran tuh, makanya gue bilang nih perumahannya citra sih soalnya, jadi serius banget. Jadi di bagian sini juga dibikin melengkung, gila, keren. Ini pakai konut nih, pakai konut benar. Iya. Abis itu bagian sininya railingnya unik, di sini pakai plat teman-teman. Abis ini plat lagi, di sini pakai yang silinder. Kalau teman-teman suka bisa ambilin dari sana kok. Karena kalau kita mau bikin railing tangga yang mediteran ini adalah contekan yang bagus. Yuk, sekarang kita naik. Oh, khas banget ya. Di sini tuh dikasih cermin. Habis itu begitu masuk ke atas, supaya makin berasa kita ada di Malta. Bikin begini. Waduh, keren. Wallpaper ya. Kita kesini dulu. Di sini ada apa? Keren. Jadi di atas kamar asisten rumah tangga itu dimanfaatkan untuk jadi ruang cuci jemur. Yang di sininya itu transparan, bisa buat jemur-jemur. Jadi di perumahan ini tuh nggak akan ada lagi BH ibu-ibu ada di carport, ada kolor dijemur di carport, semua udah rapi di sini teman-teman. Dan atasnya ini pakai bambu nih, menarik ya, supaya nggak kelihatan monoton. Di sini ini pakai interlock teman-teman, model limestone juga. Sekarang kita mau menuju ke mana? Kita mau menuju ke kamarnya yang, bener juga. Bener juga. Kenapa? Lantai 2-nya ini khusus untuk orang tua, teman-teman. Gitu masuk, lega, gue suka. Gue tuh kalau di rumah contoh itu, teman-teman, paling suka tuh ini. Ada tempat duduk buat nonton TV. Ya ini seru nih sebenarnya. Kita tuh bisa gini nih. Ini kalau ukurannya bener ya. Punggung kita belakang tuh kejaga sama ini nih. Nah, spring bed. Enak. Dan ini jujur, jaraknya itu enak banget. Ini masih ada sekitar 125 kali. Antara si tempat duduk ini sampai di TV. Kalau gue kan biasanya yang nonton TV Belinda kan. Belinda tuh nonton TV banget, sedangkan gue malam tuh tidur lebih cepet. Nah dia tuh bisa duduk di sini, nonton di sini, ya kan? Gue bisa tidur di belakang. Jadi nggak terganggu ya? Iya, jadi enak kan, jadi semua masing-masing lah. Enak banget, tapi jaraknya itu kalau mau paling enak kayak segini nih, 125-an. Baru enak banget. Yuk, kita lihat lagi. Sederhana ya ternyata ya. Di sini tuh pakai. Nah, ini cara nyekat ruangannya itu menarik teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh pakai gypsum, sedangkan di sininya dikasih APL. Jangan lupa dilengkung-lengkung seperti ini. Tentu tukang gypsumnya akan minta charge lebih besar karena susah bikinnya. Di sebelah sini masih ada apa, teman-teman? Masih ada tempat buat rias, dan pemilihan furniture juga jangan sembarangan, mesti yang modelnya serasi dan sepadan. Ini dibagi buat apa, teman-teman? Jadi ternyata ternyata itu bukan tempat rias. Tempat buat laptopan. Sedangkan tempat riasnya besar di sini. Apa kebalik? Apa ini tempat laptopan? Terserah aja sih sebenarnya. Cuman yang menarik adalah di bagian sini tuh ada jendela, jadi kita punya pemandangan, dan lihat deh pemandangannya. Karena semuanya itu didesain serius, jadi hasilnya apa ya? Kayak ada tinggal di Malta, bener nggak? Keren ya? Itu salah satu tempat yang pengen gue kunjungin tuh kalau ke Eropa kan, orang-orang ke Eropa kan, Eropa ini gitu ya. Inggris lah apa. Kayaknya seru juga tuh kalau ke Malta tuh, Eropa Selatan. Oke, ini teman-teman, nih ada cermin-cerminnya, jadi kita bisa cerminan satu badan. Di sini menggunakan rotan putih. Habis itu, rumah ini punya kamar mandinya. Jangan lupa nih, selalu deh permainan gypsum tuh buat naro-naro kayak gini, ditonjolin. Ini udah toto yang mahal, di sini udah pakai showernya. Jangan lupa juga bagian atasnya dong. Plafonnya juga dibikin seperti ini. Dah, ini seru sih. Ini kamar mandi gede banget sih. Kamar mandi gede banget. Kan buat orang tua, man. Iya, cuman kalau gue kasih tempat duduk lagi situ. Ya. Oh iya bener. Ya, duduk di sini. Jadi seru kan? Tempat duduknya di sini, kita duduk, istri kita mandi di sini. Bisa gitu ya? Bisa gitu. Cuman gue tuh udah nggak boleh ngomong-ngomong gitu, soalnya masalahnya kan Melina sekarang udah ada ya. Dia orang tahu. Udah ya, naik atas. Yuk, sekarang kita mau lanjut ke lantai berikutnya. Oh, ini menarik ya. Jadi supaya nggak kotor, teman-teman, di bagian sini itu dikasih keramik. Sekarang kita udah sampai ke lantai 3. Semua ada jendelanya. Di sini dikasih LED muter. Dan di atas itu ada tempat untuk belajar anak di luar yang punya view kaca besar. Oh, ini ternyata unik ya, bikinnya gini, kotakin gitu. Menarik. Habis itu kita sekarang mau menuju ke kamar yang pertama. Ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama, laki-laki.
Masih dengan permainan seperti itu. Mediterania tetap dapat dari permainan rotan-rotan putihnya. Sebelah sini tempat untuk belajar, ada Multifungsi berarti. oh, bentar. Keren. Oke. Daripada pakai korden, tutup. Oh iya bener. Wah, menarik nih. Kasih rel ya, relnya modelnya kayak gini nih. Coba ntar di shoot ya. Ini relnya menarik nih, modelnya kayak gini nih relnya. Coba lihat belakangnya kayak gimana. Udah kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Nah, kayak gitu relnya. Atas. Nah, ini tetap dilengkung-lengkung kayak gini. Yuk, sekarang kita mau menuju mana? Kita mau menuju ke kamar tidur anaknya yang kedua. Oh, tapi ternyata di sini ada apa nih? Oh, Kamuflase, man. kamuflasenya bener-bener kamuflase ini. Keren. Gue pikir lemari loh tadi. Tariknya di sini. Ini adalah kamar mandi anaknya. Seru ya. Tetap pakai model kayak gini, cuma di frame hitam. Dan yang bagus adalah ada jendela. Oke, menarik. Ternyata ya, kalau Mediterania itu dibikin bener ya jadinya seru-seru aja. Bagus banget sih menurut gue, jadi nggak bosenin rumah gitu. Cuma sekarang kan minimalis. Kalau Mediterania seru juga. Tapi Mediterania ternyata bisa dipadu-padan pink begini buat kamar tidur anak yang perempuan. Ini pakai duko teman-teman, bikin begini. Ada tempat duduknya, tarikannya jangan lupa centil pakai kulit. Ada dream catcher-nya. Seru ya. Dan ini pemilihannya lucu banget sih, lucu banget nih. Gue lebih suka kayak gini sih daripada bedside table, karena bedside table-nya bisa bersih. Bisa buat naruh-naruh barang-barang. Dan di sini masih jadi tempat untuk belajar atau berias. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli rumah di Citra Garden City ini? Nomor satu, ini adalah integrated township dari Ciputra. Teman-teman udah tahu kan nama besar Ciputra, nggak perlu diraguin lagi kalau urusan rumah, bikin perumahan, udah pasti salah satu yang terbaik di Indonesia. Nah, abis itu nomor 2 di sini itu adalah lokasinya. Lokasinya tuh sangat menarik banget karena cuma 10 menit ke bandara dan 10 menit ke tol Jor. Ada juga tol-tol yang lainnya tentu. Teman-teman udah pasti tahu daerah ini adalah daerah yang strategis di Jakarta. Habis itu di sini tuh ada satu tempat kawasan hijau namanya Sunset Avenue. Sunset Avenue ini tuh F&B-nya menarik banget, lengkap banget, dan yang pasti kalau kita punya rumah itu yang harus kita pikirin adalah kedekatan lokasi tempat hiburan. Nah, habis itu yang pasti di sini juga ada rumah sakit, ada Ciputra Hospital, sekolah juga banyak di sini. Dan yang menarik sekarang kita masuk ke dalam Maltanya. Di Maltanya ini teman-teman, itu nanti ada satu clubhouse yang dibikin kayak Santorini. Di situ tuh ada yoga, ada swimming pool, ada gym dan private lounge juga. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duitnya. Berapa duit sih kalau teman-teman mau beli rumah di sini? Di sini tuh ada beberapa jenis teman-teman, dari lebar 5, lebar 6, lebar 7, lebar 8. Yang paling murah itu sekitar 2 M-an. Sedangkan yang kita review ini itu di 3 M-an dengan cicilan di 17 juta. Yang menarik adalah sekarang tuh lagi ada promo free PPN dari pemerintah. Nih teman-teman harus cepet-cepet datang ke sini supaya bisa manfaatin promo itu, biar dapat potongan lagi. Tapi ada apalagi subsidi-subsidinya, gue tulis di sini ya. Banyak banget deh, kalau Ciputra pasti kasih banyak subsidi-subsidi supaya teman-teman lebih mudah mendapatkan rumahnya. Oke, sampai jumpa di channel kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.